Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ina Herawati dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Danes tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, dari kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi dari sistem pernapasan. Nah, dari sistem pernapasan itu sendiri memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai pendistribusi udara dan pertukaran gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Nah, dari sistem pernapasan ini juga memiliki organ-organ pendukung pembentuk sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Selain sebagai indera penciuman, hidung juga memiliki fungsi yaitu pengatur kelembapan udara, tempat masuknya udara, tempat penyaringan dari udara yang masuk. Nah, yang kedua, faring atau sering kita sebut dengan tekam, yaitu merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makan, yaitu fungsinya sebagai penyaring udara oleh rambut-rambut getar, yaitu cilia, juga sebagai penyeimbang tekanan udara tempat rangsangan bersin terjadi. Nah, yang ketiga ada pangkal tenggorokan, yaitu sering kita sebut dengan laring. Merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentuk suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Fungsinya yaitu penghubung antar faring dan trakea, melindungi masuknya makanan ke sistem pernapasan, dan pembentuk suara. Nah, yang keempat ada batang tenggorokan atau kita sebut dengan trakea. Terdiri atas sel epitel berbentuk seperti cincin. Ini merupakan tulang rawan yang berotot polos dan ada jaringan pengikatnya. Pada tenggorokan terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda selain gas. Yang kelima yaitu pembuluh napas atau sering kita sebut bronkus. Ini merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terletak dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima, mempunyai struktur serupa dengan trakea dilapisi oleh jenis sel yang sama. Nah, yang keenam ada gelembung paru yang sering kita sebut dengan alveolus. Alveolus ini merupakan saluran terakhir dari saluran pernapasan, berdinding tipis dan berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus memiliki satu lapisan sel, yaitu sel epitelium. Nah, di sini juga darah hampir bersentuhan langsung dengan udara. Di alveolus ini juga terjadinya proses difusi, yaitu pertukaran gas, di mana karbon dioksida dia akan dikeluarkan melalui pembuluh darah. Darah yang kaya oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan akan diangkut melalui vena pemularis. Nah, ada juga perlengkapan sistem pernapasan menurut Djoyo di Broto. Digolongkan ke dalam struktur perlengkapan sistem pernapasan, yaitu ada tulang, otot, diafragma, dan pleura. Nah, saya juga akan menampilkan tulang dan otot perlengkapan sistem pernapasan. Nah, inilah gambar dari otot dan tulang atau rangka dari perlengkapan sistem pernapasan. Itulah yang dapat saya jelaskan dari sistem pernapasan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.